Halo pengusaha kuliner, calon pengusaha kuliner dan pecinta kuliner Indonesia. Kali ini saya akan mencoba membedah tentang Kubis TV. Kubis TV itu kan seputaran bisnis kuliner. Nah, saya akan mencoba membedah bisnis kuliner itu apa saja, yang menjadi peluang bisnisnya apa saja. Jangan kemana-mana, tunggu sesaat lagi, hanya di Kubis TV. Oke, Sobat Kubis TV, kalian tahu dong tentang kuliner. Kalau kita mendefinisikan kuliner, kuliner ini kan tentang makanan dan minuman. Sesuatu yang masuk ke tubuh kita ya, yang kita sukai, makanan dan minuman atau F&B. Nah, kalau kita melihat proses pembuatan F&B, itu kita akan membagi bagaimana nanti cara produk itu disajikan. Umumnya dulu kita hanya mengenal ada dua, yaitu ready to eat, siap dimakan, atau ready to cook. Ready to cook ini sama dengan ready to heat, siap dipanaskan atau siap dimasak gitu ya. Nah, sekarang itu muncul satu tambahan produk namanya ready meal. Kalian pasti tahu di supermarket yang di Jakarta, mungkin di kota-kota besar juga sudah ada, atau mungkin yang kita beli di kereta api atau di pesawat kali ya, itu mungkin kita bisa kategorikan sebagai ready meal. Jadi makanan yang siap dimakan ya, tinggal dimasukin di microwave, siap dimakan. Nah, yang kedua adalah ready to cook atau ready to heat, sesuatu makanan yang dimasak dulu, bisa digoreng, bisa dikukus, bisa juga tadi di microwave, maka dia baru bisa dimakan. Nah, yang dua proses tadi itu, baik ready meal atau ready to eat tadi itu, biasanya ini diproduksi oleh satu pabrik besar. Berarti ada proses industri, ada pabriknya, di situ juga ada distributornya, di situ juga ada potensi untuk menjadi reseller. Nah, yang umum di kita itu adalah produk yang ready to eat. Nah, ready to eat ini makanan yang siap langsung disantap gitu. Nah, disantap itu kita coba belah dua. Karena apa? Makanan itu kan ada yang expirednya cepat, ada yang expirednya lama. Nah, expirednya lama itu apa? Misalkan minuman di dalam botol, di dalam kemasan, makanan-makanan kering yang di dalam kemasan, ada juga roti-rotian yang bisa expired 3 hari atau bisa expirednya 1 minggu. Nah, biasanya ini dijualnya di toko, karena kita kalau nyebutnya outlet untuk jualan roti atau cake, kita nyebutnya warung, resto atau toko kan. Nah, gitu. Nah, klasifikasi yang berikutnya adalah ini, yang ready to eat ini biasanya bentuknya adalah makanan siap hidang, siap saji, siap kita makan. Nah, disinilah ini ada fungsi kita itu jualan produk sama jasa masaknya. Nah, ini yang umum nih, bisnis yang ada di lapangan. Nah, ini biasanya ada 4 jenis bisnis. Yang pertama adalah restoran umum ya, rumah makan. Jadi di restoran itu masakannya diproduksi ya kan, dimasakkan. Jadi ada jasa masaknya di situ. Bedanya apa? Restoran itu adalah tempat makan yang punya kursi ya, punya tempat untuk dine in. Itu sebutannya adalah restoran ya. Ada juga yang kita berdasarkan pesanan ya, biasanya ini bentuk bisnisnya adalah catering. Jadi ada juga bisnis itu yang siap makan tapi sistemnya adalah pesanan untuk acara-acara ya, bisa juga didistribusikan ke rumah-rumah. Ini biasanya dalam bentuk bisnisnya adalah catering ya. Nah, kalau tadi bentuk jualan makanannya ada yang restoran, ada juga yang kaki lima, bisa dengan gerobakan, bisa dengan meja ya kan, itu masuk kategorinya di kaki lima. Dan yang berikutnya adalah sekarang lagi fenomenal, yaitu jualan restoran tapi tanpa kursi, tanpa dine-in. Ada yang nyebutnya adalah ghost kitchen, ada yang nyebutnya adalah
Ghost Resto ini sebenarnya adalah online resto. Jadi tidak ada orang datang untuk makan di situ, tapi semuanya belanjanya lewat online. Makanya disebutnya ghost. Hantu dong. Takut dong kita kalau hantu. Nah, bisa disimpulkan ada peluang bisnis di area bisnis kuliner ini setidaknya ada berapa tadi? Coba kita hitung. Yang pertama, kita bisa bikin pabrik. Apakah pabrik frozen food ataukah pabrik tadi yang ready meal? Yang kedua, kalau kita nggak mampu bikin pabriknya, kita bisa jadi distributornya. Kalau duit kita banyak, ya. Kalau agak sedikit, berarti ya udah cukup jadi reseller aja. Ngambilnya di distributor, kita jualan jadi reseller. Nah, yang keempat adalah kita bisa membuat toko yang tadi ya, bisa toko roti, bisa toko kue, atau toko makanan minuman yang kering, atau bisa buat toko oleh-oleh. Ya. Yang kelima adalah kita bisa membuat ghost kitchen. Yang keenam, kita bisa berjualan dengan gerobak. Ini saya mesti nyontek karena ini banyak, lumayan agak banyak biar nggak salah. Kita bisa berjualan kaki lima, baik dengan gerobakan atau dengan meja. Yang ketujuh, kita bisa buka restoran yang tadi menyajikan dine-in. Meskipun di restoran itu juga ada fasilitas dine-in, ada take away-nya juga, ada ojolnya juga, nggak ada masalah di situ ya. Dan kedelapan adalah catering. Oke? Jadi ada 8 macam bisnis di bidang kuliner. Nah, Sobat Kubis yang baru mau berbisnis kuliner, kalian bisa memilih 8 yang tadi dan ikuti terus Liputan Kubis TV karena kita akan mengeksplor 8 bidang bisnis kuliner ini dan juga nanti unsur pendukungnya. Pendukungnya apa aja? Bagaimana cara membukanya, bagaimana cara memajukan bisnis ini, ada asosiasi-asosiasi atau komunitas nggak di bidang ini. Nanti kita juga akan wawancara ketua-ketua komunitas atau pengurus komunitas seperti ada APJI, ya, Asosiasi Perusahaan Jasa Boga, itu yang catering. Ada juga Apkulundo, Asosiasi Pengusaha Kuliner, ini khusus yang restoran, ya. Ada juga IGA, Indonesia Gastronomy Association. Ini yang ngomongin filosofi makanan, biar makanan juga jadi tampil cantik, ada artnya dan lain-lain. Nah, nanti kita akan, insya Allah akan hadirkan di video-video yang akan datang dan yang sudah ada, kalian bisa lihat di beberapa video yang ada di sini. Sampai ketemu lagi bersama Cak Bukin, Mas Bukin Pradana, hanya di Kubis TV, seputaran bisnis kuliner. Terima kasih. Oke kan, udah closing kan? Kita mau acara APJI nih, makanya pakai jas. Biasanya kan cuma pakai kaos-kaos gak formal ya.